Saya lihat orang masuk, ikut masuk saya, masuk sholat. Nah saya lihat di situ orang-orang biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Pas saya balik, yang dari pondok kaget, kok belum azan, udah balik lagi, nggak jadi ke masjid gitu kan? Udah sholat kok, kan udah azan, saya bilang gitu. Udah azan, belum. Gitu. Habis sholatnya di mana? Tanya gitu kan sama orang tua saya. Masjid jin gitu kan. Makin bingung lagi. Jadi itu saya sholat sama siapa, itu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muqsyid Haitami. Kali ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian. Biasanya saya di video sendiri membahas hal-hal tentang yang berhubungan dengan haji dan umroh. Tapi kali ini saya ditemani dua orang. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Haji Fadlan Hilmi. Assalamualaikum. Nah, di sebelah kiri saya ada Saudara Hasbi Munazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia umroh dan haji. Dan kali ini, di obrolan kali ini, segmen baru kali ini, insya Allah kita akan bahas seputar haji dan umroh dan juga seputar dunia Timur Tengah. Apa saja hal-hal yang menarik di dunia Timur Tengah nanti akan dijelaskan nih oleh Bang Haji Fadlan dan juga oleh Bang Hasbi. Jadi tetap pantau channel Muqsyid Haitami dan insya Allah ke depan kita akan suguhkan konten-konten yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang akan lebih menarik tentunya. Jadi di dunia umroh dan haji ini memang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena hampir semua orang yang beragama Islam ingin ke sana, tapi tidak semuanya Allah berikan kesempatan untuk berangkat ke sana. Nah, Bang Haji Fadlan juga mungkin sahabat sekalian pernah melihat di beberapa channel ya, ada di channel RJ5, ada di channelnya Ari Untung. Nah, selanjutnya mungkin karena ini adalah perdana, saya juga mungkin akan tipis-tipis ngasih tahu teman-teman satu cerita yang mungkin akan kita menjadi pembukaan gitu ya untuk cerita-cerita selanjutnya. Ketika di Mekah atau di Madinah, sesuatu yang menarik itu apa kira-kira? Alhamdulillah banyak sekali ya. Banyak sekali. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji maupun ketika melaksanakan ibadah umroh. Saya udah bercerita ya sebelumnya di beberapa podcast ya. Salah satunya di Ari Untung. Ketika awal-awal saya pertama kali ikut haji memang itu belum kuat keinginannya. Jadi memang saya pikir masih biasa aja gitu kan, sekedar menunaikan kewajiban gitu ya. Memang ya nggak semua beruntung tadi seperti yang Ustadz Muqsyid bilang. Kemudian juga waktu itu masih muda. Ini kan kadang-kadang anak muda memang mental, kemudian juga tujuannya segala macam belum terarah ya. Dan waktu itu kualitas beribadahnya juga mungkin belum bagus gitu. Jadi mungkin ini yang saya ingin supaya saya bisa haji lagi ya. Karena mengulang ketika kita muda, kita masih ya semua bersifat duniawi, kita masih berpikir duniawi, sampai sana kita melihat masih biasa aja. Sampai ketika kemudian Allah tunjukkan ya pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman yang religi, pengalaman sampai ada pengalaman mistis pun saya merasakan gitu kan. Ketika saya juga sudah cerita di beberapa podcast ya. Waktu itu ketika haji ya tahun 2007, itu saya pernah sholat di masjid jin dengan imamnya jin. Jadi ceritanya, ya jin nggak ngerti itu jin, nggak ngerti itu saya lagi ngehalu atau apa. Tapi yang jelas ada saksinya, itu orang tua saya. Saya juga beberapa jamaah juga lihat gitu saya. Jadi ceritanya belum haji nih, sebelum haji ya. Nah kan saya di Zakhir tuh kan jauh. Di Zakhir tuh Jumaiza itu kira-kira 2 kilo jalan kaki, 2 kilometer ke arah Masjidil Haram. Nah di situ kan sebelum kita sampai ke Masjidil Haram itu kita akan lewat 2 tempat bersejarah. Sebenarnya 3 ya. Yang pertama kita lewat di situ, kita lewat Masjid Jin. Kemudian ada Masjid Roya, kemudian ada Jannatul Ma'la. Nah, kita lewat situ tuh tempat-tempat bersejarah. Nah, yang saya tahu waktu itu saya belum paham sebenarnya. Orang tua saya kan kebetulan beliau juga kan mutawif, beliau juga tour leader gitu kan. Sudah lama ya. Iya, berkecimpung sudah puluhan tahun lah. Cerita ke saya kan, ke jemaah yang lain. Saya juga waktu itu sebenarnya posisi selain sebagai ketua regu ya di situ karena mungkin anak dari yang punya KBH, jadi biar gampang komunikasi saya ditugaskan jadi ya itu tadi ketua regu 10 orang tuh. Nah di situ
ceritain kan sejarahnya, ini dulu masjid ini di daerah ini kenapa namanya Masjid Jin. Jadi sekelompok jin mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, kemudian tertarik lalu masuk Islam, berbaiat masuk Islam, benar-benar. Makanya sekarang kita dengar istilah jin muslim awalnya dari situ tuh. Dari peristiwa Islamnya bangsa jin gitu ya di sana. Nah, waktu itu kan karena 2 kilo ya, jadi ke masjid itu kalau jalan kaki itu harus minimal prepare-nya setengah jam atau 1 jam. Kalau memang yang gesit itu setengah jam sampailah ya. Jalan kaki itu? Jalan kaki. Kalau haji kan beda, haji itu rame, bener-bener rame gitu ya. Ya karena udah padat. Nah iya padat. Mobil pun itu ada mahal. Jadi zaman dulu itu 5 real, mahal itu 5 real dari tempat saya ke masjid. 2007 5 real lumayan mahal. Lumayan mahal 2007 karena waktu itu kan realnya masih murah. Masih di 2000-an, 2.800 waktu itu. Sekarang udah 4.000-an kan. Jadi masih murah lah. Kalau saat itu termasuk hitungannya 5 real mahal gitu. Yang murah itu berapa sih? 1 real, 2 real gitu kan. Nah itu ketika haji saya pikir kalau saya naik mobil ongkos mahal nih, habis nanti uangnya gitu kan. Lumayan 10 real bolak-balik kan. Kalau kita beli bros kan banyak. Beli bros ya kan. Itu ayam bros ya. Tapi yang sekarang yang menarik itu Albaik. Albaik ya. Jadi saya putuskan jalan kaki tuh. Nah, berwudu dari rumah jalan kaki. Nah, begitu saya sampai di waktu itu kurang lebih 1 jam sebelum azan, kan dia ada azan pertama ya. Iya, betul. Jalan tuh saya. Karena 1 jam lagi nih masih lama kan. Begitu saya jalan, kan berarti jarak dari pondok saya ke Masjid Jin nggak berapa jauh, paling sekitar 400-500 meter kan, kelihatan dari jauh gitu. Lah kok udah komat gitu ya. Udah ada orang masuk gitu. Allahu Akbar gitu kan. Di masjid. Kedengaran di Masjid Jin. Masjid Jin. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Wah, kita buru-buru ya. Wah, di saat sini aja lah, nggak keburu pasti kan. Orang udah masuk gitu. Saya lihat orang masuk. Ikut masuk saya, masuk. Sholat. Nah, saya lihat di situ orang-orang biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma ketika dilihat itu mereka nggak ada yang senyum, mereka tuh fokus ke depan gitu. Kayak langsung mau sholat gitu ya. Kayak kiri kanan, ada mau sholat nih, bener-bener orang mau sholat gitu. Jadi nggak ada yang cengenges, senyum-senyum, nggak ada gitu. Ini serius semua nih. Saya pikir beneran ya. Saya sholat kan di situ. Sholat sampai itu selesai balik lagi ke pondok. Nah, pas saya balik yang dari pondok kaget, kok baru setengah jam gitu ya. Belum azan, udah balik lagi. Nggak jadi ke masjid gitu kan. Lah, udah sholat kok. Kan udah azan, saya bilang gitu. Udah azan, belum gitu. Azan pertama iya, azan kedua belum gitu kan. Sekarang bingung ya, wah maksudnya gimana? Tadi sholatnya di mana? Tanya gitu kan sama orang tua saya. Masjid Jin gitu kan. Makin bingung lagi. Pasti lihat benar, masih kurang setengah jam lagi. Saya baru nggak lama jalan dari rumah, mungkin 10 menit, 20 menit azan, saya sholat, saya balik lagi. Setengah jam kan, nggak jadi berarti ini sholatnya. Pikir orang tua saya gitu kan, sama yang jamaah yang lain, nggak jadi sholat berarti kan. Saya bilang, saya udah sholat di Masjid Jin. Pas saya balik lagi ke situ masih kekunci masjidnya. Jadi jamaah tuh kayak kekunci kan biasa kan kalau dia azan yang pertama ditutup, azan kedua baru dibuka. Baru sholat gitu kan. Memang seperti itu di sana masjidnya. Di Masjid Jin itu. Masjid di Saudi itu rata-rata gitu. Kalau subuh kan azannya 2 kali. Azan pertama belum dibuka, azan kedua baru dibuka. Orang-orang pada sholat. Nah, jadi itu saya sholat sama siapa itu pertanyaannya ketika itu. Oke. Stop dulu Bang. Menarik kan. Jadi luar biasa, itu baru salah satu pengalaman yang dirasakan oleh Bang Haji Fadlan ya. Pengalaman sholat di Masjid Jin. Iya. Mungkin dari Ustaz Hasbi ada sedikit mungkin juga pengalaman yang mungkin selama bersamai jamaah ada hal-hal yang menarik gitu untuk didengarkan. Kalau pengalaman mungkin semua orang pasti punya pengalaman tersendiri ya berkaitan dengan haji atau umroh. Sebab memang di salah satu kesempatan umroh waktu itu saya pernah, itu memang karena kita kan namanya mutawif ya, sekaligus markatul leader, memang kan kerjanya menjaga jamaah ya, menjaga jamaah, memastikan Ramadan semua berjalan lancar. Nah, satu waktu itu saya udah mau pergi ke Jeddah, balik berarti. Udah mau balik ya kan, kalau balik kan cuma ada satu jamaah itu yang sudah sepuh, tiba-tiba nggak ada di hotel, ya kan? Karena waktu sudah mepet, saya waktu itu
bolak-balik tuh dari hotel ke Masjidil Haram nyari, nggak ketemu juga. Sampai 4 balik cuy. Dari hotel ke Masjidil Haram nyari satu orang ini kan. Hotelnya jauh? Lumayan, sekitar 200-300 meter lah. Lumayan. 4 kali balik gitu ya? Iya, lumayan. olahraga. Iya, olahraga. Cuma yang jadi ini kan, kok tiba-tiba begini gitu ya. Karena sudah capek, sekitar 4 balikan itu, akhirnya kita pasrah aja kan. Saya ingat itu katanya kalau misalnya di sana itu memang kita nggak usah neko-neko, pasrah aja semuanya, istilahnya diikutin aja. Ya udah, habis itu karena udah capek lelah kan, saya sholat 2 rakaat, sholat tobat. Itu posisinya, mohon maaf, di Masjidil Haram? Iya, sudah di Masjidil Haram karena sudah, capek banget ini nyari satu orang kan, kakek-kakek gitu ya. Sholat tobat udah, pokoknya minta sama Allah, minta petunjuk, minta harus gimana segala macam, sholat tobat. Sama habis sholat, udah tuh ke hotel lagi. Balik. Pas mau masuk bis, ternyata si kaki itu ada yang nganterin. Masya Allah. Ada yang nganterin. Jadi setelah sholat? Setelah sholat tobat itu. Waktunya tipis itu ya? Iya, setelah sholat tobat. Jadi apa namanya? Oh mungkin ya kita merasa bisa nyari orang, ternyata dikasih ujian segitu aja kita udah keblinger gitu. Iya. Jadi memang pasrah itu memang sering ada apa namanya solusi kita pasrah di sana. Oke, menarik sepertinya Bapak Ibu sahabat sekalian. Gak kerasa obrolan kita sudah hampir 20 menit ini. Padahal kita ini baru perdana insya Allah dengan tema atau dengan segmen baru ya di Serambi Sekuteng ini. Sesuai namanya, Serambi Sekuteng ya, seputar Arab Saudi dan Timur Tengah. Tentunya akan kita bahas berbagai hal tentang Saudi dan Timur Tengah ya. Mulai dari politiknya, sejarahnya, bahkan kemarin sempat kita ngobrol ya Bang, tentang Ka'bah ini misalnya. Batunya Ka'bah itu dari mana? Kan belum, mungkin saya bukan merendahkan para penonton nih, mungkin ada dari para penonton yang mungkin juga belum tahu batu yang ada dalam Ka'bah itu dari mana batunya, kan kita juga perlu tahu kan hal-hal seperti. Nah, insya Allah di channel ini akan kita bahas. Jadi nggak melulu soal nanti kejadian-kejadian mistis, tidak ya, tapi kita akan juga berikan hal-hal yang bermanfaat, yang mengedukasi teman-teman atau Bapak Ibu sahabat sekalian. Obrolan semacam ini niatnya baik, bagaimana teman-teman bisa memetik hikmah, memetik ilmu atau memetik kebaikan dari obrolan kita. Ya, yang kita nami adalah Serambi Sekuteng. Serambi Sekuteng ya.